Badak Jawa merupakan hewan asli dari Indonesia yang memiliki nama Latin Rhinoceros sondaicus, juga disebut badak Sunda atau badak sumbu ataupun badak bercula satu kecil. Adalah anggota famili Rhinocerotidae yang sangat langka dan merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang masih hidup. Badak ini memiliki genus yang sama dengan badak India dan memiliki kulit yang menyerupai baju zirah dengan pola mosaik. Namun, ukurannya lebih kecil dari badak India. Lebih mirip dengan badak hitam dari genus Diceros. Dengan panjang 3,1 sampai 3,2 meter dan tinggi 1,4 sampai 1,7 meter. Cula badak ini pun biasanya kurang dari 25 cm dan lebih kecil dari cula spesies badak lainnya. Hanya badak jantan dewasalah yang memiliki cula. Sedangkan pada betinanya tidak memiliki cula sama sekali. Badak Jawa dulunya dapat ditemukan di banyak daerah di Asia Tenggara dan Samudra Pasifik, termasuk Jawa, Sumatera, India, dan Cina. Namun, spesies ini sekarang terancam punah dan hanya memiliki satu populasi yang diketahui di alam liar, tanpa di individu di penangkaran. Penurunan populasi spesies ini terutama disebabkan oleh perburuan liar, terutama untuk diambil culanya yang berharga hingga 30.000 US dollar per kilo di pasar gelap. Perburuan untuk mendapatkan piala juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah badak Jawa yang seiring dengan meningkatnya kehadiran orang Eropa di wilayah jelajah mereka. Hilangnya habitat, terutama akibat dari perang seperti perang Vietnam, juga berperan penting dalam penurunan spesies ini dan menghambat upaya untuk pemulihannya. Meskipun populasi yang tersisa berada di dalam kawasan lindung nasional, badak-badak ini masih menghadapi risiko yang besar dari pemburu liar, penyakit, dan hilangnya keanekaragaman genetik yang dapat menyebabkan depresi perkawinan sekerabat. Badak ini merupakan makhluk yang suka menyendiri, kecuali saat berpasangan dan saat membesarkan anaknya. Namun, mereka dapat berkumpul di dekat jilatan garam atau berkubang sesekali. Di daerah jelajahnya, badak Jawa tidak memiliki predator alami selain manusia itu sendiri. Badak ini biasanya menghindari manusia dan para ilmuwan, serta ahli konservasi pun jarang melakukan penelitian langsung karena statusnya yang sangat langka dan potensi bahaya yang dapat mengganggu spesies ini. Para peneliti bergantung pada kamera jebakan dan sampel tinja untuk mempelajari perilaku dan kesehatan mereka. Hal inilah yang membuat badak Jawa menjadi spesies badak yang paling sedikit untuk diteliti. Badak Jawa tidak menggali kubangan lumpurnya sendiri dan lebih suka menggunakan kubangan binatang lainnya atau lubang yang muncul secara alami, dan akan menggunakan culanya untuk memperbesar lubang tersebut. Badak Jawa adalah hewan herbivora yang mengonsumsi berbagai jenis tanaman, terutama bagian pucuk, ranting, dedaunan muda, dan buah yang jatuh. Badak Jawa biasanya mencari makan di daerah yang cerah, di dalam pembukaan hutan, semak belukar, dan jenis vegetasi lain yang tidak memiliki pohon besar. Untuk mendapatkan makanannya, badak merobohkan anakan pohon dan menggunakan bibir atasnya yang lentur untuk mencengkeram pohon tersebut. Badak Jawa dapat hidup selama kurang lebih 30 sampai 45 tahun di alam bebas.
Badak ini hidup di hutan hujan dataran rendah, palang rumput basah, dan daerah daratan banjir besar. Badak Jawa kebanyakan bersifat tenang, kecuali untuk masa kenal mengenal dan membesarkan anak. Walaupun suatu kelompok terkadang dapat berkumpul di dekat kubangan dan di tempat mendapatkan mineral, badak dewasa tidak memiliki hewan pemangsa sebagai musuh. Badak Jawa biasanya menghindari manusia, tetapi akan menyerang manusia itu sendiri jika mereka merasa terganggu. Taman Nasional Ujung Kulon mencatat pada tahun 2023 ditemukan kelahiran satu ekor anakan badak Jawa, sehingga dijumlahkan dengan angka pada tahun 2022, yakni 80 individu. Totalnya menjadi 81 individu badak Jawa hingga sekarang. Inilah keadaan badak Jawa yang saat ini sangat memprihatinkan. Dengan sangat sedikitnya populasi badak Jawa dan sulitnya perkembangbiakan hewan ini, membuat kita sebagai manusia harus benar-benar sadar dalam menjaga ekosistem lingkungan dan tidak menuruti egoisme demi keuntungan semata. Yang lebih utamanya adalah menjaga lingkungan di sekitar kita, agar hewan-hewan lain juga dapat eksis sampai cucu dan cicit kita telah hidup di dunia ini.